Salam hidup sehat dan bahagia. Sahabat semuanya, sahabat di seluruh Indonesia, saya sama Mas Dr. Jarot punya kerinduan Indonesia bukan hanya adil dan makmur dan modern dan maju, tapi sehat dan bahagia. Ya. Dan sudah hadir hari ini tamu kita, Mas Jarot, silakan. Iya. Jadi hari ini kita ada tamu Ibu Sinta Sari Saleh, Sudah psikolog. Sinta Sari Saleh lagi. Sarinya Saleh, namanya Sinta. Ya, seorang psikolog latar belakangnya, tapi mendirikan sebuah komunitas yang namanya kesembuhan holistik. Tepatnya di Bandung, tapi sebenarnya sering kita bikin program bareng itu lintas wilayah karena secara online. Lintas agama juga karena lintas kepercayaan. kita juga berbeda agama. Ya. Saya Kristen, kalau teman-teman tahu. Sinta Muslim, dari bajunya ini bukan pura-pura nih. Kalau ini pura-pura nih. Atau saya nih, bukan pura-pura sih. Saya orang Jawa, tapi rumah pun saya punya rumah itu pohon-pohon kamboja besar dibungkus kain kotak-kotak. Lalu temboknya penuh dengan batu alam. Jadi Kayak Bali. Kayak orang Bali. Karena saya suka orang Bali itu baik, damai, tenang, alamnya bagus gitu. Saya itu Pancasila tapi pengikut Kristus. Oh, gitu. Dan di sini kita bersahabat. Iya. Untuk kesehatan Indonesia. Dan tema kita adalah radical remission. Wah, Keren banget. Apa itu, Mas Jarot, radical remission? ya saya sebut terjemahnya aja ya, kesembuhan spontan. Jadi bagaimana kita bisa sembuh secara spontan lewat berbagai pendekatan secara holistik. Jadi kesembuhan spontan. Wah, bisa. Jadi kalau nggak spontan apa jadi? Kesembuhan pelan-pelan. Atau tidak sembuh-sembuh? Tidak sembuh-sembuh. Tapi kesembuhan spontan sendiri bisa juga terjadinya tidak spontan. Tapi dalam arti kita tidak menggunakan pendekatan obat, tapi pendekatan kemampuan tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Kan memang Tuhan ciptakan demikian. Tuhan menciptakan tubuh kita itu dengan kemampuan untuk... Jadi sebenarnya tubuh kita tuh smart body. Iya kan, kita ini kan diciptakan serupa dan segambar Tuhan. Maka sebenarnya kemampuan itu memang mau deketi pakai ilmu imunologi ya bisa, regenerasi sel juga bisa. Jatuh berdarah, lalu sembuh bisa lagi. berhenti sendiri. Iya, Iya, kan nutup Berdiri dong sendiri. nanti. Iya. Cuma Hamil melahirkan 8 anak ini. Dikira belum menikah ya? regenerasi sel terus. Bayangkan sudah ini 8 anak. Setiap lampu mati tambahan. Kebangetan apa? Gelangan, orang Jawa bilang gelangan. Saya telat ketemu, kalau ketemu isi saya 8 juga nih. Ini 8. Mau ini 8. Bukan, anaknya 8. Jangan sampai dipecat kita. Langsung pulang syuting nih. Digugat. Baik, supaya seru kita akan nyanyikan nyanyian kemesraan cinta. Oke. Tentu yang sah ya, suami istri ya. Yes. Bukan kemesraan dengan selingkuh atau dengan Yang lain. orang lain atau sesama, tapi suami istri. Ya. Silakan Badika Napitu dan Miss Anggi. Suatu hari. Dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar sedang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam
kita mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati bererat bersatu, dan seluruh jiwa tercurah saat itu. Sama-sama kemesraan. Wah, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Damai, jiwaku tentram di bersamamu. Sama-sama kemesraan, lambaikan tangan kita. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Bu Sinta, ada kesembuhan spontan. Berarti lawan katanya ada kesembuhan yang tidak spontan. Pelan-pelan, nggak sembuh-sembuh. Pelan-pelan, nggak sembuh-sembuh, atau malah metastase, kalau itu cancer, komplikasi, macam-macam. Kambuh lebih parah. jadi kenapa kesembuhan spontan itu diperlukan? Silakan Bu. Oke, jadi menyambung video kita yang lalu gitu Pak ya, tentang pesan cinta gitu kan. Jadi semua sakit itu sebenarnya ada pesan cinta. Nah sekarang kita pahami ada kesembuhan spontan itu nggak jauh-jauh dari buku saya itu, pesan cinta Tuhan melalui tubuhku. Nah ceritanya suatu ketika saya ketemu dengan bukunya Kelly Turner PhD Pak. Itu Kelly Turner itu judulnya Radical Remission. Nah kalau di Indonesia kan kesembuhan spontan. Ini penelitiannya kuat Pak. Penelitiannya kuat, jadi dia meneliti lebih dari 1.000 orang penderita kanker yang sembuh dari kanker, kemudian meneliti di 10 negara selama 10 tahun. Bayangin. Jadi datanya kuat. PhD dia ini disertasinya dia lah ceritanya gitu, tesisnya dia, sehingga dia mendapat PhD-nya dari itu. Nah, ternyata apa yang saya tulis di buku saya Pesan Cinta itu sejalan. Bahwa ada 9 kunci kesembuhan spontan yang bisa membuat orang itu sembuh, sehat spontan. Ini dengan 1.000 orang subjek penelitian loh Pak. Seperti itu. Jadi apa itu 9 itu? Yang pertama adalah sebelum belum ya. Kita tahan dulu. Saya mau kejar yang mengapa kesembuhan spontan diperlukan. Gitu. Oh ya penting kan dong. Pak, kalau bagus perlu kesembuhan pelan-pelan dong biar mantep gitu. Ya kalau sembuh. Emang Bapak mau sembuhnya harusnya bisanya 3 hari. Banyak gitu loh. Nggak tahu loh Pak Jarod. Yang harusnya sembuh 3 hari, Bapak dibuat tolor Pak, sembuhnya jangan cepet-cepet ya Pak.
sebulan aja atau setahun nanti gitu mau Pak? Jadi supaya lebih cepat sembuh, lebih happy, lebih hemat ya. Iya dong. Tidak menderita lah ya. Ya, tapi sebenarnya sembuh spontan juga nggak mudah ya. Tapi nanti akan dijelaskan langkah-langkahnya. Bagaimana sembuh itu kalau istilah di agama tentunya ya. Kita orang beragama kayak terjadi sebuah mujizat. Kayak lu mau berjalan, buta melihat, itu kan spontan sekali. Tapi ini dengan pendekatan pelajaran sehingga hal itu nanti suatu saat bisa terjadi. Jadi dengan pendekatan metabolisme tubuh, bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi, aspek-aspek yang mempengaruhinya. Tapi kesembuhan spontan tuh berarti ketika terjadi nanti kayak ya kita pulih gitu ya. Kalau saya misalnya saya ngalami juga ya. Yang bagi saya itu kesembuhan spontan bahkan waktunya tuh begitu cepatnya karena nggak tahu kapan sembuhnya. Misalnya saya pakai kacamata 16 tahun. Terus habis itu ya terus ngalami perbaikan, loh nggak pakai lagi. Atau frozen shoulder, itu kan pundak yang mengeras gitu. Ya begitu mengalami itu kayak frozen esnya itu kayak mencair gitu. Melting terus sudah. Udah nggak apa-apa nih gitu. Tiba-tiba hilang aja. Tiba-tiba hilang aja. Nanti biar dijelaskan sama ilmu Bu Sinta, tapi itu saya alami itu. Jadi kayak yang paling kerasa banget tuh waktu frozen shoulder, kan udah sebulan lebih. Dampak dari frozen shoulder ini bahkan kebas sebelah kiri dan kesemutan terus sebelah kiri. Tapi yang aduh, satu-satunya posisi yang enak frozen shoulder itu agak membungkuk gini karena kalau nggak begini ganjel tuh. Jadi sakit sekali. Akhirnya semakin lama semakin bungkuk. Wah, untung itu nggak terjadi. Terus singkat cerita ya, nanti kalau pas sambil talk show mungkin berarti saya ini gitu. Karena saya tadinya nggak mempelajari kesembuhan spontan sih, tapi mengalami gitu. Siapa tahu nanti apa yang saya alami ini, bener nih berarti teorinya ini. Tapi tanpa obat, tanpa operasi ya. Jadi terus tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi ada yang saya usahakan sih ada. Tapi ya nanti kita. Bu Sinta, kesembuhan spontan ini untuk kesembuhan fisik, kesembuhan jiwa, mental, atau holistik semuanya? Holistik ya. Wah, keren. Jadi kalau boleh tahu, nggak boleh Pak. ada orang yang sembuhnya spontan, ada orang sembuhnya lama banget, tidak sembuh-sembuh. Habis operasi, habis kemo sakit lagi, habis pasang ring 1 tambah 2 tambah 3. Ini piye gitu loh, silakan. Ya itu tadi dijelaskan di Pesan Cinta tadi. Nah yang ini sekarang kita bicara tentang kesembuhan spontan. Kalau orang dulu mungkin baca buku saya karena nggak ada daftar pustaka suka skeptis Pak gitu. Itu apa yang ditulis tuh kebetulan aja gitu kan. Ya mukjizat gitu. Artinya kalau namanya kebetulan kan tidak bisa diulang gitu kan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak gitu kan. Ibarat kalau orang Jawa bilang tuh mak jeduduk gitu kan, seperti itu gitu. Nah, tapi ketika ini didukung oleh riset penelitiannya dari si Kelly Turner ini luar biasa, ini 10 tahun dan 10 negara loh Pak. Maka yang ada adalah ini harusnya bisa diulang dong. Gitu loh, karena sudah di by riset gitu Bapak. Kalau baca bukunya si Kelly Turner itu 500 halaman Pak. 528 halaman kalau nggak salah kayak gitu. Seperti itu tuh saya baca semua tuh sampai akhirnya tersarikan loh. Sebenarnya kunci kesembuhan spontan tuh 9. Nah kalau kita pelajarin satu-satu, kita dalemin satu-satu, harusnya bisa dong. Gitu loh. Itu behind the science-nya kayak gitu loh. Kita dalemin satu-satu. Udah boleh nih ngomong 9 tadi? Boleh. Oke. Syarat. Paling kita potong sebentar berkapan. Jadi yang masih belum sembuh spontan, catat nih, ada 9 kuncinya. Harta karun. Dia membaca 500 halaman buku. Dijadikan 9 poin. Dia sekolah S1 psikolog, S1 psikologi, S2 psikolog, dan sudah praktek 20 tahun Pak. 20 tahun, melahirkan 8 kali. Itu yang penting. Silakan. Pertama. Oke, yang pertama adalah satu, mengubah pola makan kita. Saya nggak jelasin dulu ya, nanti Bapak tinggal tanya aja. Yang pertama adalah ubah pola makan. Yang kedua adalah ambil kontrol atas kesehatan diri kita. Jadi jangan dikontrol orang lain. Yes. Yang ketiga adalah ikuti kata hati, follow your heart. Ngalir Pak ya. Di hatimu ada siapa gitu kan. Kemudian gunakan herbal dan suplemen. Yang kelima adalah lepaskan emosi-emosi yang ditekan, itu baik itu positif maupun negatif.
gitu Pak. Ini catatan Pak. Lepaskan emosi yang ditekan, baik itu emosi positif apa negatif. Nanti harusnya ada pertanyaan, kenapa kok positif juga harus dilepaskan, gitu kan? Yang keenam adalah tingkatkan emosi yang positif. Kemudian yang ketujuh, perluas dukungan sosial. Yang kedelapan adalah perdalam koneksi spiritual dengan Tuhan. Dan yang kesembilan adalah memiliki alasan kuat untuk hidup. Kalau orang Jepang bilang ikigai. Jadi harus punya strong why-nya. Kenapa kita hidup hari ini? Oke. Pak Tim udah nemu belum? Nanti Kenapa harus hidup nih hari ini? Nanti Pak Tim biar nanya lompat-lompat poin mana yang menarik gitu ya. Tapi kalau saya mau katakan bahwa sebenarnya kesembuhan spontan itu sembuhnya spontan, tapi itu akibat dari sebuah proses. Ya 9 poin ini kan mengubah pola makan, itu kan nggak spontan. Tapi ketika pola makan dibetulkan, pola hati dibetulkan, punya tujuan hidup, menemukan pesan cinta dari Tuhan, nanti kesembuhannya kayak spontan. Tapi itu akibat dari sebuah proses. Oke, dari 9 poin ini. Sebentar. Mana yang Ini menarik? kan mereka nyatetnya pelan-pelan. Oke. Tidak semua S3. Ada yang S-teler juga. S-teler. Sudah tidak sembuh. Murahnya cepet. Ulangi. Cinta. Ulangi, oke. Atau yang menarik? Mau dijelasin yang Semua menarik? 9 dulu. Oke. Jalan dulu. 1. Pak. 1. Mengubah pola makan. 2. 2. Ambil kontrol atas kesehatan diri sendiri. 3. Oke. Yang ketiga, ikuti kata hati, follow your heart. Yang keempat, gunakan herbal dan suplemen. 5. Yang kelima, lepaskan emosi yang ditekan. Yang keenam, tingkatkan emosi positif. 7. 7. Perluas dukungan sosial. 8. Perdalam koneksi spiritual dengan Tuhan. Dan yang kesembilan adalah memiliki alasan kuat untuk hidup. Kalau orang Jepang bilang ikigai. Purpose driven life. Ya betul. Wah, ini dari 9 ini Yang fisik ada berapa? cuma 2 ya. Oh, Makan sama herbal. makan sama gunakan herbal dan suplemen. Gitu. Sisanya jiwa, psikososial dan roh spiritual tadi. Jadi sebenarnya untuk sembuh itu perlu mahal nggak Pak? tidak perlu mahal. Tidak perlu mahal karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan kekuatan penyembuhan yang sempurna di dalam diri kita. Ini saya tulis nih di besar-besar di depan nih Pak. Kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan tuh benar-benar kreator yang luar biasa. Di dalam tubuh kita itu benar-benar sudah Tuhan desain sedemikian rupa bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Contoh ya, ginjal dikasih 2. Mata 2. Fungsi 1 masih ada satunya. Mata 2. Mata 2. Lubang hidung 2. 2. Telinga 2. Coba jantung dikasih 2 repot. Mulut 1 biar nggak banyak ngomong. Nah sekarang Ibu, waktu orang tidak sembuh dengan spontan sehingga dia lama sembuhnya, bahkan hidupnya diisi dengan sakit mulu. Ya. Sakit ini sembuh, sakit ini lagi, sakit ini sembuh, ini lagi. Untung kalau dia punya BPJS, kalau enggak bisa jebol semuanya, masuk kankernya, kantong keringnya. Nah sekarang sebenarnya kalau seseorang itu tidak sembuh-sembuh karena tidak mengerti ini, atau dia memang cuek dengan kontrol kesehatannya. Jelas bahwa kita ini bukanlah aspek tubuh semata gitu loh Pak. Selama ini orang hanya ngobatin di aspek fisik saja. Itu yang sering kali terjadi. Saya yakin nanti berapa tren ke depan, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan orang sudah holistik ini lagi bukan sesuatu yang aneh. Sekarang apa sih holistik gitu kan. Tapi ini sudah mungkin akan menjadi gaya hidup, akan menjadi tren pengobatan masa depan. Bahwa ketika orang nggak sembuh-sembuh udah diobatin, udah dikemo, udah dioperasi, seperti udah diangkat organnya, ada lagi kansernya misalkan seperti itu. Berarti ada faktor lain dong yang harus kita pikirkan gitu. Nah inilah 9 kunci ini gitu. Dia cuma pegang 1 kunci Pak tadi, ubah pola makan. Kenapa dia kanker? Itu kan berarti ada banyak racun dan sebagainya, ada inflamasi dan sebagainya seperti itu. Kenapa mengubah pola makan dulu baru ambil kontrol kesehatan Anda? Ini bukan urutan Pak. Oh bukan urutan, tapi 9 kunci. Nah kalau mau sehat Bapak harus punya tuh 9-9-nya.
Nggak bisa salah satu aja. Kurang satu juga nggak bisa. Gitu. Harus lengkap. Oke, kita mulai bahas yang utama dulu ya. Atau yang susah. Ambil kontrol kesehatan. Yes. Jadi yang nggak mau ambil gimana? Selama ini kita menyerahkan kontrol kesehatan kita ke siapa? Ada yang ke dokter, Yes. ada yang ke suster, Obat. Obat seperti itu kan. Dokter kalau udah bilang, Pak ini harus diangkat ya, bla 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 bla, misalkan kayak gitu. Itu kadang-kadang orang karena benar-benar patronnya hanyalah ke sana, seperti itu, tidak punya lain. Yang ada adalah ya dia melakukan itu gitu loh. Dan saya membuktikan banyak klien-klien, misalkan contoh kanker lidah gitu ya, datang bengkak nih lidahnya, bengkak keluar, bengkak ke dalam. Ikut kelas kami penyembuhan 10 hari, mengecil kansernya, dan itu tidak satu, Pak Tim. Gitu loh. Jadi full ikuti kata hatimu. Nanti kaitannya ke sana gitu loh, bahwa kontrol kesehatan itu bukan di orang lain. bukan di dokter. Bukan dokter, bukan obat, apotek. siapapun lah seperti itu gitu ya. Saya tidak mendireksikan dokter atau obat ya, itu it's your choice gitu kan. Tapi kembali lagi, ikuti kata hatimu. Kemana Tuhan membimbingmu untuk sembuh. Ada yang tergantung asuransi juga. Udah punya asuransi. Tapi Bahkan Pak ya, saya banyak ada channel YouTube ya, itu bahkan banyak sekali pasien-pasien, bukan pasien ya, follower di YouTube saja, nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ikut kelas saya. Dia hanya mengikuti loh yang di YouTube itu, kemudian menyadari, oh ya, saya kanker hari ini karena saya menyimpan kemarahan sama suami misalkan, menyimpan dendam, sakit hati sama mertua misalkan, seperti itu. Dan dia benar-benar bisa switch mentalnya, dia sembuh loh, kankernya ngecil loh. Gitu loh, kerennya itu yang disebut dengan kesembuhan spontan tadi, Pak. jadi paling Nah, tidak seperti itu. orang jadi ngerti ya bahwa kesembuhan tidak hanya lewat obat, Yes. tapi bisa lewat aspek mental. Nah, berbicara aspek mental yang sehat itu orang yang bisa melepaskan emosi. Nah, kalau emosi yang bagus, apa perlu dilepaskan atau disimpan aja nih? Yes, Pak. Jadi banyak beberapa klien saya yang datang pun juga memiliki kemelekatan atas emosi itu, emosi positif. Jadi dia sedih karena tidak lagi berada dalam kondisi itu. Saya kalau inget-inget dulu kejadian dulu, kenapa kok sekarang suami saya berubah padahal dulunya dia baik misalkan. Oh, itu emosi positif yang disimpan. Ya, yang menjadi kemelekatan. Jadi dia mau stay di situ. Padahal De facto hakikat, udah nggak, sekarang nggak begitu. ya, padahal hakikat dunia ini kan anicca, Pak. Semua berubah. Nggak ada yang kekal. Yang kekal di dunia ini adalah perubahan, dan kita harus siap dong dengan perubahan itu. Oh, yang dimaksud lepaskan emosi. Yang ditekan, kalau yang negatif udah pasti ya harus dilepasin ya, marah, dendam, ini duka cita, sakit hati. Makanya ada hati yang gembira Obat adalah yang manjur. obat yang manjur. Dan kita Dilepaskan bicara tuh diekspresikan. dilepaskan itu harus diproses. Jadi berarti ini memori, ini emosi, Pak. Oh, bukan misalnya gini. Kalau mau sehat nih, kalau gembira ya ketawa gitu. Kalau nggak suka ya marah. Bukan itu ya? Bukan itu, kayak Tapi gitu. ini- Itu cuma sesaat, cuma sesaat kayak Ini gitu. maksudnya emosi di hati kita ini jangan dipegang terus. Yes, Misalnya sedih, jangan sedih terus. Termasuk kayak pesan kita pernah punya memori cinta. Ini yang dipegang. Tapi ini justru cinta yang dipegang terus ini karena keadaan berubah, ini jadi sumber sakit hati ya. yes. Itu Nanti yang akhirnya dimaksud. jadi kolon Oh, ini biasanya. maksudnya ini jangan, ini dilepas nih. Ini memori, ini emosi. Yang Oke. masalah itu adalah emosinya, bukan memorinya. Jadi kalau ada orang datang, Bu, tolong dong saya, bagaimana caranya supaya lupa sama kejadian itu, lupa sama mantan, atau supaya bisa move on misalkan. Saya bilang nggak bisa. Gak ada fungsi Otak delete. nggak ada fungsi delete gitu. Tapi yang bermasalah itu sebenarnya bukan memorimu, tapi yang bermasalah adalah emosinya. Jadi kalau kita nih ingat si mantan, ya selama saya nggak kepahitan, nggak masalah nih memori ya. Saya punya memori apa, malah kita gunakan memori itu sebagai saya pernah ditipu. Tapi saya pernah mengampuni ya. Jadi waktu ingat itu, emosi kita, aduh saya merasa hidup ini saya udah jadi orang baik. Jadi waktu ingat memori itu, emosi nggak luka. Ya, Oh, nggak harus boleh, sampai, nggak ya. boleh memori ini yang baik pun, aduh dulu sama suami disayang banget ya. Tapi diingatnya ini menjadi kesedihan di hari ini yang tidak seperti itu. Yes. Itu namanya melekat. Yes. Harus dilepaskan. Oh, oke.
Itu. Jadi melepaskan memori, emosi dari memori. Nah, Tetapi ikatan sah suami istri tidak boleh dilepaskan. itu. Nah, cuman kan kebebasan. pertanyaannya banyak orang yang juga tidak mengerti masalahnya di mana, gitu loh. Jadi kalau belajar misalkan cancer ya, pesan cintanya kan menyimpan kemarahan, dendam, duka cita. Perasaan saya sudah mengampuni, Bu. Saya sudah melupakan, Bu. Saya sudah lupa mengampuni. Itu bisa jadi hanyalah di pikiran sadar. Di pikiran bawah sadar itu 95 sampai 99%, Iya, belum- bener- itu bener belum mengampuni. selesai. Begitu ingat nangis lagi, begitu ingat Yes. marah lagi. Yes. Aduh, kenapa Dipicu, terjadi? Saya udah misalkan. mengampuni. Iya. Saya udah mengampuni. Ini belum sebenarnya ya. Ini saya cerita sendiri ya, Oke, Pak ya. oke. Ini cerita saya waktu saya ngerasa saya punya banyak inner child, banyak luka-luka batin di masa kecil gitu kan, yang membuat dulu saya sering sakit gitu kan. Nah, yang ada kemudian saya udah ngerasa udah 10 tahun, udah 20 tahun jadi psikolog, saya sudah ngerasa udah bebas dari semua emosi-emosi itu kan. Hanya gara-gara pergi ke pengajian, ada temen lagi pijat-pijat begini, kemudian saya, aku mau dong. Nah, dia mau ngomong, entar dulu. Salah nggak orang itu? Ya enggak kan, Enggak, masih banyak kan? lain kan. Iya, dia lagi megang gitu Iya. kan. Saya yang salah nyerondol. Yang ada saya nangis, Pak. Wah, saya nggak dihargai. Saya nangis gitu. Saya nggak ngerti kenapa saya nangis gitu loh. Ini pikiran sadar dong kayak gitu. Saya nggak ngerti. Yang jelas saya menangis, netes terus air mata saya, dan saya tidak bisa berhenti. Malam kemudian saya hening. Ini yang muncul adalah memori saya di usia 11 tahun. Waktu itu di panggung saya juara umum 1. Ika Sintasari juara umum 1 SMP kelas 1 SMP semester 1 11 kelas juara umum sesuatu dong. Satu sekolah orang tua murid semua tepuk tangan. Mama saya di kursi penonton diam aja kayak enggak, itu bukan anaknya. Wow. Gitu, seperti itu. Dan itu membawa luka batin ini saya, sehingga terpicu hanya dengan nanti dulu. Oh, kalau bentuk Seperti praktisnya itu, kayak orang gitu tuh loh. kayak mudah kesinggung, merasa nggak dihargai, kayak nggak Yes. dihormati. Aku nih, tapi ini Pasti ada akarnya di ada masalah. akarnya ini Yes. nih, akarnya ini yang kita belum bisa lepas ya. Ya, Jadi memorinya tuh bakal ada, tapi kita belum bisa lepas sebenarnya. marah hari ini pasti ada akarnya di masa lalu. Sikap, Kecewa hari ini pasti ada akarnya di masa lalu. Kadang-kadang hal yang kecil, Pak. Kecewa misalkan saya terus kecewa sama suami saya dia nggak pernah dengerin saya, dia nggak pernah ini saya. Yang ada adalah dulu kecewa minta sesuatu sama bapaknya nggak pernah dikasih. Itu menjadi akar perilaku Seperti yang itu. sekarang ini. Yes, dan itu akhirnya jadi cancer. Hanya hal sederhana kayak gitu. ada dua hal di sini. Gimana menyadari hal itu? Kedua, kalau sudah sadar gimana nyembuhinya? Pertama, gimana menyadari itu akar masalah? Ada nggak cara yang untuk diri sendiri? Kalau jadi, ke psikolog bisa, ke psikiatri mungkin dibantu, atau dengan meditasi, suruh hening. ya. Suruh hening ke dalam diri ya, kayak tadi. Saya dalam kondisi normal nggak inget, Pak, kejadian 11 tahun itu saya menangis karena ibu saya nggak tepuk tangan tuh saya tidak inget. Tapi pada saat saya hening, saya bertanya dong ke diri saya, bagian diri mana dalam diri saya yang menangis ini? Jadi sebenarnya Baru muncul ding. bukan ini ya, bukan meditasi dalam arti mantra-mantra gitu, enggak ya. Kita benar-benar diam, hening, pikiran istirahat, istilah saya, Yes. perasaan istirahat. Sekarang dengar nih hati nurani. Kalau kita orang beragama, di hati nurani tadi kan ada Tuhan. Yes. Dengar suara Tuhan. Maka Nanti dia akan menuntut di-guidance, kita. ya. Oke. Oh, ini loh masalahnya seperti itu. Selesai. Ikuti Kata kata hati. hati. Kalau kata hati sudah terpengaruh oleh teman-teman yang nggak benar, Ya berarti bukan kata hati kita, kata teman ya. kata teman. Sebenarnya ikuti kata teman ya. Jadi kita, hati ini hati nurani ya. Hati kita sendiri. Hati nurani dipengaruhi oleh teman. Iya. Ukuran hati nurani itu apa? Kalau hati nurani itu biasanya ngomong sekali, Pak. Wow. Sekali. Kalau yang kata orang tuh baru dia Berkali-kali. berkali-kali. Karena apa? Dia butuh Ayo. diyakinkan gitu loh. Ayo Sama kita kayak ambil banyak orang tuh ya. Yuk kita maling, Iya. yuk kita nyolong. Ya, hati nurani bilang jangan. Ini sekali itu ya. sekali aja kita bungkam dia tetap kita lakukan. Ya udah. Lama-lama capek dia ngomong. Di Cuma kita nggak ada ayat dengerin. itu, jangan padamkan roh tuh. Hati Itu. nurani. Wah. Ikuti kata hati. Oke. Follow your heart. Kalau hatinya Ambil udah kendali kesehatan atas kita sendiri. Bagaimana mau ambil kesehatan BPJS kadang lancar, tidak. 1, 2,
Saya urusannya cukup banyak. Ini mewakili netizen loh. Saya sehat-sehat aja. Seperti tengok Mas Jarod. Jadi gimana mau ambil kendali? Ya tadi ketika kita tahu bahwa semua potensi penyembuhan itu ada di dalam diri kita plus di alam, Pak. Makanya ada kaitannya dengan gunakan herbal dan suplemen. Gitu loh. Kenapa saya sudah 10 tahun, Pak, nggak pernah kena obat kimia. Karena apa? Saya tahu tubuh saya berasal dari alam. Ketika kita meninggal, itu benar-benar tubuh kita terurai sempurna ke tanah ini gitu loh. Artinya yang bisa bersenyawa dengan tubuh kita hari ini adalah semua yang berasal dari alam. Gitu loh. Jadi itu kita kontrol itu, kita ambil kendali dan kita tahu ilmunya bahwa nggak melulu loh kita harus melakukan tindak itu seperti itu, tidak harus seperti itu. Kalaupun Anda memilih itu, it's your choice gitu. Kemarin anak saya 2 tahun kena tipes misalkan. Dokter bilang ini harus nih rawat inap. Saya rawat di rumah, saya kasih obat herbal, makanannya diperbaiki, gizinya dicoba. Sehari udah dingin kok, padahal jelas-jelas widalnya tinggi saat itu gitu loh. Oh, tapi berarti untuk bisa ngambil kontrol diri itu kita harus belajar ya? Ya, nah inilah sarananya. Ya. Dengar terus dong hari Minggu, setiap Minggu pagi. Spontan, saya bilang sembuhnya bisa spontan, tapi ini akibat dari sebuah pembelajaran, teman-teman. Ya, sebuah proses. Belajar pola makan, belajar pola hidup, belajar kata hati, sampai itu terpelajari, nanti kesembuhannya spontan, gitu ya Bu ya. Lanjut, lepaskan emosi positif dan negatif. Yang negatif yang Bu Yana, positif yang Bu Yana. Jadi ya positif, yang positif ya, yang negatif udah jelas ya, nggak boleh marah, sedih itu dibuang aja semua kayak gitu. Bukan nggak jadi ya, diproses supaya kenapa sih harus marah gitu loh. Seperti itu harus kita ada kelasnya sendiri kan. Nah kemudian yang positif ya tadi positif tidak boleh melekat dengan emosi-emosi positif itu karena akan mengakibatkan di hari ini kita menderita, kecewa, sedih karena kemelekatan itu. Gitu. Bagus. Nah, Mas Jarod, ya. Sekarang ada orang-orang yang sudah mau melepaskan energinya, namun karena pengaruh keluarga yang buruk, ya, lingkungan yang nggak bagus, udah dilepaskan masuk lagi, pokoknya menjengkelkan gitu. Gimana Mas? Iya, makanya kesembuhan spontan atau kesembuhan holistik sendiri adalah di dalamnya juga ada mengenai kesembuhan relasi ya. Karena kan saya sering kali berbagai episode sering cerita itu yang namanya penelitian mengenai honeymoon effect. Orang pacaran sehat-sehat, begitu menikah sakit semuanya. Jadi yang bikin sakit itu siapa gitu ya? Di antaranya kan ya suami atau istri gitu ya. Dalam arti apa? Masalah relasi memicu masalah emosi menyebabkan ketidakseimbangan hormonal, hormon nggak imbang, imunnya kacau, self healingnya nggak ada, jadi sakit. Maka memang sebenarnya orang perlu ini sekali lagi kesembuhannya spontan, nanti terjadi spontan, tapi akibat dari proses. Ketika orang diproses termasuk dia harus belajar mengenai relasi, harus belajar. Nah relasi, sekali lagi orang harus belajar mengenai pemulihan gambar diri. Ketika orang bisa menerima diri sendiri, dia akan terima orang lain. Orang itu kenapa sih nggak terima orang lain? Orang nggak bisa terima orang lain karena nggak bisa menerima diri sendiri. Jadi ada orang yang menyesal, kenapa suku Jawa, kenapa hidungku bulat, kenapa mataku sipit. Yang sipit mengucap surah, Tuhan terima kasih. Yang lain itu pada kelilipan, aku enggak, karena aku emang sipit gitu ya. Yang hidungnya gede, bunder gitu, mengucap syukur aja Tuhan. Yang lain itu pilek, mampet. Gue udah melen-melen gak kagak mampet, masih ada lubangnya. Nah orang itu kadang sederhana ya, gak bisa menerima orang lain karena sebenarnya gak bisa menerima diri sendiri. Nah ketika ini aspek itu dibetulin, maka sebenarnya kesembuhan spontan itu akibat sebuah proses. Ketika prosesnya selesai, nanti sembuhnya tuh kayak hilang sakitnya gitu loh. Itu nikmatnya di situ tuh. Jadi Mas Jarod gak pernah berdoa minta mujizat atau lepas, mujizat dia betul gak pernah. Sebenarnya gini, kalau saya kan tadi saya bilang, kalau yang bagi saya itu kesembuhan spontan adalah frozen shoulder, lalu kacamata lepas. Nah kita bicara yang frozen shoulder. Begitu saya pundaknya sakitnya luar biasa, ya saya pernah cerita sama Bu Sinta juga. Itu kan ini kenapa ya kan gitu kan? Akhirnya kan belajar, oh ternyata tubuh ini seperti yang hari ini kita bahas nih. Tubuh ini ternyata bungkusnya jiwa. Kenapa badan saya sakit, terutama pundak? Pundak itu lambang dari tugas, tanggung jawab, hidup ini merasa berat.
Makanya Nabi Ayub aja berkata, hidupku merasa berat dan aku terbungkuk-bungkuk. Dan bener, waktu itu saya lagi merasa berat banget. Gimana? Karena bangkrut, duitnya habis, harus nyumbang jalan terus. Saya ngelukis laku sih, tapi kan untuk berbuat baik ini menjadi tanggung jawab yang berat. Nah, proses itu, pembelajaran itu dialami ya waktu apa? Waktu hening. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan atau bersikap, respon bahwa hidup ini tidak berat. Ini tanggung jawab. Saya sambil bahkan sakit, saya sambil tepuk pundaknya. Kamu kaya, kamu sukses, kamu nyumbang, itu biasa. Kamu bangkrut, masih nyumbang, itu luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sambil saya tepuk pundaknya, saya mengucapkan kata-kata sebenarnya untuk diri sendiri. Dan langsung sembuh. Konfirmasi. Kira-kira ya seminggu, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu, terus kayak, kok nggak ada rasanya lagi? Wah, sembuh nih gitu. Nah itu sebenarnya ya spontan. Sebutnya spontan, tapi sebenarnya itu sebuah proses mengikuti langkah-langkah tadi, terutama yang kalau di Bu Sinta dikatakan nomor 9 ya, menemukan alasan atau tujuan hidup. Jadi kan kuat untuk hidup. Saya kan tadinya kan punya usaha, nah, diberkati luar biasa, banyak nyumbang, bangun sekolah di pedalaman, membiayai operasional sampai belasan sekolah. Itu istilahnya kalau di Kristen itu kayak perpuluhan kedua, kayak misalnya di Islam ada zakat, misalnya 2%, 5%, ini 5% kedua gitu. Kenapa? Usahanya gede. Jadi ini setahun sampai 1,2, 1,5 M nih jumlah. Itu karena namanya perpuluhan kedua, ya enteng. Tiba-tiba bangkrut kan. Begitu bangkrut kan itu menjadi berat. Saya hentikan, saya nggak tega, tapi saya teruskan. Gimana coba penghasilan itu bisa kayak 60% disumbangkan, kan berat banget. Nah pada saat itulah ternyata tubuh saya tidak mampu menahan, membungkus jiwa saya yang merasa hidup ini berat. Lalu saya ubah konsepnya, mindsetnya. Ini nggak berat kok. Ini tugas dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi tugas melampaui kekuatan. Dulu kamu kaya nyumbang itu biasa. Sekarang bangkrut nyumbang itu luar biasa. Ini kemuliaan kamu. Jadi saya hidup buat apa sih? Duit juga nggak bisa dibawa mati gitu. Itu pun juga sekarang duitmu udah banyak yang habis. Jadi waktu saya bangkrut kan sampai 200 miliar lebih habis gitu ya. Itu kan menyadarkan bahwa duit ini nggak bisa dibawa mati nih. Jadi sekarang hidup untuk apa? Nah, saya bersih kalau menurut ilmunya siapa tadi yang nulis buku itu? Kelly Turner. Itu berarti kan saya masuk di proses nomor 9 tuh, walaupun saya dulu nggak belajar ini kan. Cuma ketika mengalami, oh ini berarti saya masuk poin. Sekarang nih baru, ini nih saya masuk di poin 9 nih. Punya alasan hidup yang kuat banget. Saya hidup untuk berguna bagi orang lain. Saya hidup untuk menjadi mulia gitu. Perpanjangan tangan Tuhan. Baru tiba-tiba kayak udah hari ini kok nggak ada ya. Sorry kok nggak ada ya. Bener sampai sekarang nggak ada. Bu Sinta, sekarang kembali kepada dukungan sosial. Ya, jadi beda banget Pak antara orang-orang yang sakit yang dikelilingi oleh keluarga yang supporting sama orang-orang sakit yang keluarganya tidak mensupport. Ini saya waktu di Unair, waktu di kuliah psikologi Unair waktu S1 kan suka jadi relawan ya di tempat cancer itu gitu. 2 tahun saya di RSUD Dr. Sutomo itu jadi relawan cancer. Itu kelihatan banget Pak. Ada cancer yang ibaratnya masih alasan hidupnya masih, harapan hidupnya masih panjang. Itu ketika tidak ada keluarga yang mensupport, itu lebih parah. Seminggu kemudian saya tengok lagi udah nggak ada Pak gitu. Tapi sebaliknya yang ibaratnya cancer yang harapan hidupnya udah tipis sekali, tapi dia dikelilingi sama anak, istri, keluarga yang mensupport, bahkan sampai datang ke rumah sakit itu ada 6 mobil kali kayak gitu yang nganter dia dan selalu menungguin dia, mensupport dia. Itu ternyata yang katanya tinggal 3 bulan, 6 bulan itu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan tuh masih ada gitu loh, si hidup gitu loh artinya. Jadi disitulah saya melihat, oh ternyata dukungan sosial, dukungan keluarga kita ini itu luar biasa menyumbang dia semangat dia untuk sehat dan sekarang memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ya. Kan Tuhan di dalam diri kita. Model perbaikannya gimana Bu? Sebenarnya yang mau diperbaiki apa Pak? Ibaratnya Tuhan tuh sebenarnya ada di dalam diri yang bermasalah kan, yang menghalangi kita untuk sampai pada kesadaran Tuhan kan mental kita, diri kita. Dan kemarin dia cerita kan mengenai bahwa dia sejak kena kanker itu malah dia kerja di panti jompo.
ya membantu orang-orang sakit. Dia lagi sakit, kemo baru selesai, belum pulih-pulih banget, dia sudah. Tapi justru itu yang membuat dia punya alasan hidup, bahwa saya ini kanker, tapi di panti jompo tuh dia melihat banyak orang yang jalan aja susah, mandi aja harus dimandiin, tiba-tiba dia malah merasa kuat. Dan kasihan dengan orang-orang tua yang sudah pada nggak bisa ngapa-ngapain ini. Sampai sekarang 25 tahun kagak kambuh-kambuh. Itu yang di peserta camp kan juga gitu Pak. Itu 6 tahun ya, kanker otak. Bayangin. Itu matanya agak, yang sebelah kiri agak keluar karena masa kanker atau tumornya itu udah menekan ke otak. Tapi fine. Okay. Jadi apa sih kuncinya? enjoy-nya tetap ada ya. Kuncinya apa Pak? Setiap pagi dia berdoa tuh bangun tidur, terima kasih Tuhan dikasih hidup 1 hari lagi. Hari ini saya mau bahagia dan membahagiakan orang lain. Hanya itu, setiap hari hanya bersyukur. Kasih hidup 1 hari, terima kasih, tanpa terasa dia sudah berdoa yang sama 6 kali. 356 hari Pak. 1 hari lagi, 1 hari lagi. Tahun dah. Itu. Nah, tentang luar biasa. Koneksi hubungan dengan Tuhan. Ini kan nomor 1 paling penting di level kesembuhan ya. Kalau dia tidak ketemu mentor, tidak ketemu pembimbing, dia bisa sendiri? Bisa ya. Jadi nggak ada alasan untuk nunggu Pak Tim gitu, nunggu ustaz, nunggu saya, nunggu psikolog. Langsung aja connect ya. Suruh diem, perbanyak deh waktu hening. Kalau banyak dosa ya tobat ya. Perbanyak waktu hening. Kalau di Kristen ada masa teduh ya, kalau malam kayak gitu kan. Kalau yang Islam tahajud malam, habis berdoa habis sholat berdoa, heninglah, diamlah. Dengar dong kata Tuhan, jangan langsung pergi gitu kan, minta apa semua, ya Allah sembuhkanlah ini, habis itu pergi gitu. Kapan kau dengar aku? Kapan saya bicara? Kira-kira Tuhan seperti baik, itu. sebelum lanjut kita harus nyanyi dulu biar semangat. Tuhan itu baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya Dia baik, baik dan baik. Berikan itu dan Anggi. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya. Ibu Sinta, yang ke-9 adalah bagus banget. Mengapa memiliki sebuah tujuan hidup? Mengapa harus hidup? Seperti buku Purpose Driven Life, ada 5 tujuan hidup. Tapi itu kan terlalu rohani banget. Kita cari yang agak sedikit rohana gitu, yang praktis. Iya, jadi sebenarnya sederhana aja sih. Banyak orang yang saat ini mengalami kehampaan, banyak yang jadi pasien saya itu karena nggak ngerti untuk apa sih dia diciptakan Tuhan hari ini. Sebenarnya sederhana aja. Tuhan itu adalah sesuatu yang tersembunyi, karena Dia ingin dikenali. Dia ciptakan engkau Pak Tim, Dia ciptakan Pak Jarod, Dia ciptakan Sinta. Jadi sebenarnya apa sih? Tuhan itu ingin dikenali melalui kita.
Jadi mengenal Tuhan itu adalah melalui diri kita. Jadi jangan sibuk cari cara mengenal Tuhan yang jauh-jauh, deh kenali dirimu. Lagi jauh-jauh kemana gitu cari Tuhan gitu ya. Di Himalaya sana kayak begitu nggak perlu. Engkau hanya duduk diam di tempatmu. Karena Tuhan Maha hadir ya. Kan hadir. Iya, di Himalaya kalau bisa turun, kalau nggak bisa turun, Iya. beku di sana. Sebenarnya kita adalah gambaran diri atau citra Tuhan. Nah, jadilah itu sesuai dengan peranmu hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan titipkan pada dirimu. Jadi Bu Sinta, apa standar yang bagus sehingga punya kesembuhan dan spontan untuk tujuan hidup yang tepat? Apapun Standarnya. agamanya, apapun alirannya, Yes, temukan itu. Nah, pertanyaannya selama ini, Bapak, banyak orang itu sedang menjalankan tujuan-tujuan dia, atau sebenarnya menjalankan tujuan-tujuan dia itu dia besar ya, atau dia sendiri pribadi. Egonya ya. Bayangkan Bapak, banyak orang kan kita dengar cerita kuliah bertahun-tahun di sekolah bisnis, taunya besok malah jadi petani misalkan, atau malah sebaliknya, dulu kuliahnya sarjana pertanian tapi kerjanya di bank. Seperti itu, kayak gitu loh. Iya, itu yang banyak terjadi, dan akhirnya orang mengalami kehampaan dalam hidup karena udah nggak tahu orientasinya kemana. Itulah yang membuat kadang-kadang Tuhan kirimin pesan cinta berupa dia sakit gitu, supaya engkau kembali, supaya aku tidak sia-sia menciptakanmu, atau dibalik supaya Tuhan bahagia telah menciptakan kita. jadi kembali menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, Hidup untuk Tuhan, untuk sesama. Yes, gambaran diri, perpanjangan tangan Tuhan untuk apa? Menyampaikan cinta kasih Dia. Sesuai peran-perannya masing-masing lah. Pak Tim ada di mana hari-hari, Pak Jarot di PHS-nya, saya sebagai psikolog, bahkan tukang sampah sekalipun itu ya perpanjangan tangan Tuhan. Kebayang kalau nggak ada dia. Saya ada dunia lagunya ini. Ini tepat sekali Bu Sinta, bahwa untuk sembuh spontan kita itu mengaktifkan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Yes. Dan lagu ini pas sekali. Berikanku hatinya Tuhan. Berikanku Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikanku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Wah, kalau ini udah minta hati, mata, tangan, kakinya Tuhan. Wah, keren banget. Kita benar-benar alatnya Tuhan. Yes. Kalau kita alatnya Tuhan, Tuhan pakai kita, Tuhan di dalam kita. Sebaliknya kalau kesembuhannya pasti terjadi. kita dipakai oleh setan, selesai lah. Matanya mata setan, hatinya hati setan, balas dendam. Jadi kan gini, mungkin saya bercerita bahwa pas ada Bu Sinta ya. Saya kan, ya dari dulu saya orangnya suka nyumbang berbuat baik. Tapi saya pikir-pikir lagi masih ada egoisnya loh. Saya dirikan sekolah Kristen semuanya. Sampai 32 sekolah di Mentawai kan. Jadi saya masih ada ego, dan mati gini. Saya benar-benar kehendak Tuhan atau kehendak kelompok saya nih. Yes. Lalu saya ketemu Bu Sinta. Kita lihat Bu Sinta juga orang bisa bayar dilayani, nggak bisa bayar dilayani. Hatinya tuh pokoknya ngeliat orang sakit tuh nolong itu seneng gitu. Terus tiba-tiba saya kayak kalau janji itu ya Tuhan berikan aku hatimu tuh. Terus dia kayak bilang, coba selama ini supaya kamu tolong. Kenapa nolong kelompoknya sendiri? Tiba-tiba saya bilang ke Bu Sinta punya impian apa sih? Iya nanti kalau kita punya rumah kesembuhan holistik sendiri, kita bisa camp murah. Udah Bu, cari tempat aja untuk dibeli. Ini nggak punya duit ini. Lalu Bu Sinta nyari tempat villa gitu, di 1,8 di foto udah. Ya karena saya habis bangkrut nggak punya duit, tapi saya punya hati kan. Udah nih fotonya
Bu, saya post di grup ya, nih teman-teman siapa yang mau nyumbang, aku juga ada nyumbang nih gitu kan. Saya udah ngumpul nih, ngumpul. Tapi gini, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita nolong kelompok lain. Coba orang Jawa, tolong orang Sunda. Coba orang Sunda, tolong orang Tionghoa. Coba orang Tionghoa, tolong orang Batak. Coba gereja, bangun masjid. Coba masjid, bangun gereja. Wah, sempurna. Pancasila. Nanti gini loh ya. Ya mungkin soal keyakinan berbeda, tapi kok mungkin ada yang protes. Ya jangan bangun tempat ibadah dong Pak, itu kan masih prinsip. Oke dah. Bantu orang Islam yang sakit, bantu orang Kristen yang sakit, bantu orang Buddha yang sakit, berbuat baik dah. Nanti rasa yang kita rasakan, kebahagiaan sebagai tangan Tuhan itu beda. Beda. Sudah melampaui Batas-batas agama. batas. Keren banget tuh. Kalau begini nih, nggak mati-mati nih. Sehat 100 terus. tahun. Umurnya panjang. Ya. Masih 26. Masih 26. Ya, pokoknya kalau mati itu karena tugas di bumi udah selesai gitu. Jadi konsep kesembuhan holistik itu kita hidup untuk Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan itu jangan karena stroke, karena kanker, karena diabetes, karena asam urat, karena kesleo, karena nggak. Kita dipanggil Meninggalnya dengan senyum. karena tugasnya udah selesai Bu ya. Dan meninggalnya senyum Pak. Wah, apa ingat? Keren kan? Satu ilmu, Pak. Itu yang kita tuju Pak di camp kesembuhan holistik itu, ada Pak Jarot, saya dan Ayah Guru Saiful Karim itu ya seperti itu gitu loh, bahwa bagaimana kita bisa pulang dengan senyum, tidak lagi menderita dengan sakit kita hari ini sahabat. Senyum ya? Senyum asli. Nanti kalau nanti kalau orang ke tempat saya meninggal, saya ada di peti mati gitu ya, Bapak datang ke tempat saya atau saya datang ke tempat Bapak? Saya kayaknya rapture. Saya terangkat. Siapa yang duluan gitu ya? Ya, saya terangkat dulu. Kalau saya duluan gitu, saya pengen orang lihat mayat saya tuh, mayatnya senyum nih gitu loh Pak. Bisa baca bukunya diberkati ini, wah saya berubah hidupnya karena orang ini, gitu. Jangan sampai utang saya belum dibayar. Wow. Ini namanya sudah tembus lintas batas. Tembus lintas batas. Dan membuktikan acara ini bagus adalah tahu-tahu waktunya habis. 1 jam Ya, tinggal 5 Tanpa menit. terasa. nanti Tidak episode terasa. berikutnya. Jadi kita akan nyanyikan Tuhanlah penyembuh kita, lalu Mas Jarod 1 menit. Oke. Tadi Kanap itu dan Anggi, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuh. Ya, kalau dunia saat ini ya, banyak orang tidak percaya kalau Tuhan ada. Di muka bumi ini berkembang yang namanya ateisme ataupun aliran-aliran yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Tapi kami memilih percaya bahwa Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu ada. Kalau dulu dia menyembuhkan, sekarang dia menyembuhkan. Dulu dia mencipta alam semesta ini, dia masih mencipta jantung yang baru, ginjal yang baru, orang mengalami mujizat, kesembuhan spontan. Dan ketika dibawa ke dokter mau terheran-heran, wah ini belum pernah ada kesembuhan seperti ini. Ya, karena yang menyembuhkan adalah Tuhan, Sang Pencipta alam semesta dan juga Sang Pencipta hidup kita. Maka kesembuhan spontan, titik tertingginya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Jadi menyambung apa yang Pak Jarod katakan, bahwa kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan sempurna pada diri kita. Dan jika engkau sakit, maka akulah yang menyembuhkan, dialah yang menyembuhkan. Jadi buat sahabat semua dimanapun berada yang saat ini sedang sakit atau sedang menderita sakit, tetap semangat. Apapun kondisi Anda hari ini, temukan Tuhan dulu di dalam diri Anda. Ya, terima kasih.
Mari kita rubah paradigma kita. Kadang kita menyalahkan surga, bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa saya diberi sakit? Kenapa saya diberi banyak masalah? Sebenarnya itu terjadi karena Tuhan pencipta kita, pencipta diri kita, memberikan pesan cinta, pesan kasih sayang. Yang penting Anda segera sadar, tobat. Kalau jadi anak yang terhilang, kembalilah ke rumah Bapa yang baik. Kalau jadi domba tersesat, baliklah ke kandang. Jangan keluyuran dan jelas. Dan yang penting hari ini, kita bersyukur Indonesia punya dasar negara, Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sangat keren. Saya menghormati iman kepercayaan saudara, tapi program ini rindu Anda berdamai dengan penciptamu. Tobat dari dosamu. Kalau ada yang selingkuh, ada yang mencoba untuk mendua hati, tiga hati ya, bertiga hati, berempat hati, berlima hati, atau lagi bertujuh hati gitu. Ayo kembali ke jalan yang benar. Seperti nyanyian ini, Tuhan penyembuh kita. Iring Dia, beribadah kepada Dia, malain Dia. Sehingga kita berharap dan percaya lewat program ini, lewat kesembuhan rumah holistik, terus cita-cita kami, saya, Mas Jarod, dan juga Bu Sinta, lewat program Happy and Healthy Life ini, Indonesia bukan hanya makmur, adil, sejahtera, tapi Indonesia yang sehat dan bahagia.